Oke, kembali lagi ke limit fungsi trigonometri. Ini matematika peminatan kelas 12. Kemarin kita sudah belajar tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, di sini ada soal-soal yang masih menggunakan limit dasar. Ini sebagai pengulangan kita belajar di minggu kemarin. Oke. Kalau ada limit X mendekati 0 sin 3X per X, nah ini kalau melihat rumus dasarnya ini tinggal disederhanakan ya. X-nya sudah tidak ada, jadi tinggal 3 dibagi 1, 3. Karena ini X adalah 1 ya fungsinya. Nah ini juga sama, X mendekati 0, sin 4X per 2X, kalau dimasukin 0 kan pasti 0 per 0. Nah ini menyebabkan 0, di bawahnya penyebutnya 0. 0 dibagi 0 itu kalau limit tidak ada hasilnya, sehingga perlu pakai rumus dasar, dan rumus dasarnya itu tinggal coret X nya tinggal 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Nah ini juga tan X jadi 6 dibagi 3 berarti 2. Nah ini meneruskan pelajaran yang minggu kemarin ya, jadi ini tinggal dibagi-bagi aja. Yang belum melihat video yang sebelumnya ya bisa dilihat di video pembahasan limit fungsi trigonometri part pertama. Oke. Nah kalau seperti ini yang kuadrat berarti tinggal ini punya 3 ya, koefisiennya 3 dan ini 1, tinggal dikuadratin. 3 per 1 berarti kan 3 dikuadratin ya, ini karena kuadrat. Kalau dipangkat 3 ya berarti dipangkatkan 3. Nah 3 kuadrat berarti hasilnya adalah 9. Nah ini sin per tan juga ada rumus dasarnya, tinggal coret X nya, tinggal 6 dibagi 2 adalah 3. Nah seperti itu. Kemudian lanjutannya yang sin ini sin 4X per sin 2X sama juga ya. Jadi kalau dimasukkan secara langsung, substitusi langsung, kalau X nya diganti 0 pasti 0 per 0 ya semuanya ini ya. Kalau dilangsungkan berarti 0 per 0, sehingga harus menggunakan rumus dasar yang tinggal X ini coret ini, karena sudah punya rumus dasarnya ya kemarin di video pertama. Oke, tadi dibagi 2 adalah 2. Oke, itulah pengulangan part yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah soal berikutnya ini adalah soal yang ada bentuk cosnya seperti ini ya. Ada bentuk cos 2x min 1 X kuadrat, bawahnya penyebutnya, limitnya X mendekati 0. Kalau kita masukkan nilai 0, maka hasilnya dia akan cos 0 itu kan 1 per 1 dibagi 0 kuadrat, 0 kuadrat berarti kan 0 ya. Nah ini 0 per 0, jadi menyebabkan 0 per 0, sehingga harus kita ubah nilai dari cos 2x min 1 nya ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita gunakan rumus identitas. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini karena menyebabkan 0 per 0 ya. Oke, rumus identitasnya adalah rumus dari cos 2x. Nah, cos 2x itu saya kasih yang aja nih. Cos 2x itu sama dengan rumusnya itu bisa 1 min 2 sin kuadrat X, bisa juga 2 cos kuadrat X min 1, dan bisa juga cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah ini harus diperhatikan ya, harus ya sekiranya hafalkanlah ini nih, karena ini sangat berfungsi sekali di fungsi limit ini. Dan cos 2x itu nanti berubah jadi 1 min 2 sin kuadrat X, atau 2 cos kuadrat X min 1, atau cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah di sini berarti kita gunakan cos 2x min 1 per X kuadrat. Cos 2x min 1 nya ini kita ubah ke dalam ini 1 min 2 sin kuadrat X, karena yang punya rumus dasar kan sin ya. Nah jadi di sini kalau 1 dikurang min 1 jadinya kan habis ya, 0 ya.
sisanya tinggal min 2 sin kuadrat X, atau begini nanti dulu. Oke, saya hapus dulu deh. Iya. Oke, saya masukkan ya cos 2x nya 1 min 2 sin kuadrat X, kan gitu ya, dikurang 1 per X kuadrat. Nah, 1 dikurang 1 ini kan temennya konstanta ya, ini 1 dikurang 1 kan 0, tinggal hasilnya adalah min 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kan sudah pakai rumus dasar sudah bisa. Nah, ini tinggal berarti 1 per 1 kuadrat kan, ini karena kuadrat. Ini tinggal ada min 2, jadi min 2 1 kuadrat. Jadi min 2 dikali 1. Hasilnya adalah min 2. Nah, itu seperti itu. Nah, gimana kalau 1 min cos 4x? Nah, berarti di sini 1 min cos 4x-nya itu kalau di sini kan 2x. 2x ini setengahnya dari 2 berarti 1. Nah, kalau di sini 4x berarti di sininya 2. Jadi 1 dikurang 1 min 2 sin kuadrat 2x per x kuadrat. Nah, itu seperti itu. 1 dikurang 1 0 kan, min ketemu min jadi plus, jadi di sini hasilnya 2 sin kuadrat 2x per x kuadrat. Nah, seperti kemarin kalau yang sudah sin 2x per x ini kan tinggal kuadrat kan di sini ya, tinggal 2 per 1 kuadrat dikaliin 2. Nah, tinggal 2 dikali 2 kuadrat, hasilnya jadi 2 kali 4, hasilnya jadinya 8. Nah, itu seperti itu. Oke, mudah kan? Nah, jadi kalau pakai konsep kalian harus menggunakan ini rumus identitas dari cos 2x, yaitu 1 min 2 sin kuadrat x, 2 cos kuadrat x min 1, atau cos kuadrat x min sin kuadrat x. Jadi tergantung situasi. Nah, di sini kita gunakan sin kuadrat x karena di dalam limit fungsi trigonometri rumus dasar ada yang sin. Nah, itu seperti itu. Tapi dari cara ini kan cara konsep, ada juga cara cepatnya pasti. Nah, cara cepatnya bagaimana? Nih saya hapus dulu ya. Saya kasih cara cepat. Tadi hasilnya min 2 sama 8 ya, ingat ya, diingatkan ya. Oke, buat cara cepat dulu. Oke, cara cepatnya seperti ini. Oke, cara cepatnya begini. Kalau dia trigonometrinya, kalau bentuk seperti gini ya, 1 min cos gitu, atau cos min 1 gitu, nah bentuknya seperti ini ya pokoknya ya, ini cara cepat soalnya. Nah, cara cepatnya itu berarti kalau bentuknya seperti ini, kalau cosnya ada di kiri, ini ada di kiri, berarti kita gunakan min. Nah, kemudian lihat nilai cosnya di sini kan 2, kita tinggal kuadratin 2 kuadrat. Nah, per, nah ini kan 2 x pangkat 2, kita tinggal ambil 2 nya 2. Nah, hasilnya jadinya min 4 dibagi 2, jadi min 2. Nah, itu seperti itu cara cepatnya. Nah, ini kalau yang begini bagaimana? Nah, karena trigonometrinya ada sebelah kiri, ya, tekan kanan misalnya, ini kanan, ini kiri. Nah, di sini berarti dia tidak usah dikasih tanda negatif, tinggal masukkan aja 4 kuadrat dibagi, nah ini kan x pangkat 2,
ini tinggal maju 2 nya, 2 kemarin. Nah hasilnya jadi 16 dibagi 2, dapatnya adalah 8. Nah sesuai dengan yang tadi ya, hasilnya min 2 dan 8. Dengan konsep juga sama, hasilnya seperti ini. Nah bagaimana kegunaannya? Kalau kalian sedang belajar dengan guru ya gunakan konsep, tapi kalau sedang ujian yang pilihan ganda atau pilihan ganda ya, secara cepatnya bisa menggunakan seperti ini, secara cepat. Oke, nah itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah soal berikutnya ini adalah soal jumlah-jumlahan trigonometri, itu seperti itu, yang menggunakan rumus dasar sebenarnya ya. Nah ini tinggal sebenarnya kan kemarin sudah kita pelajari, tinggal kita kalikan per x, semuanya kita kalikan per x, kan seperti itu ya, kita kalikan per x. Nah sehingga hasilnya jadinya nanti sin 2x per x. Nah ini konsepnya, tan 8x per x per sin 2x per x min sin x per x. Nah kalau bentuknya sudah seperti ini kan tinggal coret, ini tinggal 2 tambah ini tinggal 8 tambah ini tinggal 2 dikurang ini tinggal 1, jadi hasilnya 10 dibagi 1, hasil 10. Nah itu seperti itu. Tapi bisa kita lihat juga cara cepatnya, yaitu ini tinggal lihat koefisien-koefisiennya. Kalau di sini sudah x semuanya, tinggal lihat koefisiennya, tinggal oh ini 2 nih tambah 8 ya, seperti ini jadinya 2 tambah 8, terus sin 2x 2 dikurang 1, ini udah 10 dibagi 1 dan 10. Nah, kalau konsep seperti ini, tapi kalau secara langsung aja seperti ini kalau cara cepatnya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah gimana yang soal yang 1 min akar cos x per x kuadrat? Nah kalau seperti ini berarti kita gunakan kita kalikan, ini karena ada akarnya, kita kalikan lawannya misal. Nah kita kalikan lawannya, nah, kita kalikan lawannya yang atas saja ya. Nah gitu, kita kalikan lawannya yang atas dengan yang atas, yang bawah nggak perlu karena nanti ini jadi perkalian ya. Nah ini hasilnya jadi kalau 1 dikali 1 kan 1, kemudian ini 1 dikali plus cos x jadi akar plus cos x, ini 1 dikali min jadi kan min, jadi habis tuh cos-cosnya, min cos x ditambah akar cos x habis. Nah tinggal akar cos x dikali akar cos x, jadinya keluar akarnya karena sama-sama akar yang sama dikalikan jadi keluar jadi cos x. Nah seperti ini per x kuadrat, ini nggak perlu dikaliin lagi, ntar jadi jumlahan ya, jadi perkalian aja. Nah 1 plus akar cos x. Nah dari sini bahwa kita ketahui 1 min cos x itu jadinya adalah pakai rumus yang tadi, yang cos x ya, yang tadi tuh yang nih cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah itu kan, nah, itu bisa jadinya kita gunakan berarti 1 min cos x ini jadi 1 min cos x nya itu jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Kenapa setengah? Karena ini 1 kan dibagi 2 jadi setengah x gitu kan. Nah, ini tetap jadi x kuadrat 1 plus cos x. Nah terus kemudian gimana lanjutannya, berarti 1 dikurang 1 kan 0 habis ya, min ketemu min jadi plus, jadi di sini tinggal 2 sin kuadrat setengah x per x kuadrat 1 plus cos x ya, gitu kan ya. Nah
Dari sini kan ini udah ada temennya nih, sin kuadrat sama kuadrat, jadi tinggal setengah dibagi 1 kan setengah dikuadratin, jadi 2 dikali setengah pangkat 2. Nah yang bawahnya yang ini kan belum selesai nih, ada 1 plus cos, ya ini tinggal masukin aja, cos 0 itu kan 1 tambah 1 berarti 2 ya kan, cos 0 1 akar 1 kan 1 tambah 1 adalah 2, jadinya 2 kali setengah kuadrat berarti kan setengah, seperempat kali 2 setengah dibagi 2 lagi berarti jadi dapatnya 1/4. Oke, itu seperti itu. Ke berikutnya ya, ke secant x plus 1 per tan x. Nah ini bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini kan kalau dimasukkan pi per 2 berarti jadinya tan pi per 2, tan 90 itu tan hingga gitu ya. Nah masalahnya kalau tan hingga nanti dibaginya nggak dapet nih. Nah, bagaimana caranya? Nah caranya saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Oke, caranya begini, tan x nya dan secant x nya ini kita ubah ke dalam cos atau sin. Nah secant ini kan berarti seper cos ya, seper cos x tuh ditambah 1 per tan x nya itu kan sin x per cos x. Nah ini bisa jadi perkalian, jadi seper cos x plus 1 dikali sin x, dibalik ya kalau perkalian ya, kalau perkalian dibalik, oke, jadi cos x per sin x. Nah kalau kita kalikan 1 per 1 kan jadinya ini cos x ya, sinusnya kurang. Oke, cos x dibagi cos x kan habis tuh, tinggal seper sin x. Nah yang ini jadinya cos x sin x. Nah tuh, ini karena ini kali ini kan jadi seper sin x plus cos x per sin x. Nah kalau dijadikan 1 jadinya adalah 1 plus cos x per sin x. Nah kalau kita masukkan pi per 2 nya, sin pi per 2 itu kan 90 ya, 90 derajat nih, jadi hasilnya 1 plus cos 90 derajat per sin 90 derajat, itu berarti tinggal 1 tambah cos 90 kan 0 ya, ini 1, jadi 1 per 1 dapatnya 1. Oke seperti itu, jadi yang di bawahnya tidak 0 atau tidak tak terhingga, jadi udah dapat nih 1 tambah 0, tinggal masukin kan, masukin 1 tambah 0 1 dibagi 1 adalah 1. Oke seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah ini cos x min sin x, kemudian di situ ada x min pi per 4. Kalau kita masukkan pi per 4 langsung ini jadinya 0. Pi per 4 itu kan 45 ya, cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2, jadi 0 per 0. Nah jadi ini bagaimana caranya seperti ini? Kalau yang seperti ini kalian mesti hafal tentang rumus sifat-sifat trigonometri ya. Nah ini saya catatkan, misalkan ada sin A
ditambah sin B. Nah ini kan jadinya dia 2, jadi perkalian ya, 2 sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Ini kurang. Oke. Bisa tulisin aja deh. Sin A ditambah sin B itu sama dengan setengah 2 sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Nah itu ya rumusnya. Kalau sin A min sin B itu jadinya 2 dibalik ya, cos setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Nah ini perlu dihafalkan ya. Kemudian ada cos A plus cos A plus cos B ya. Cos A plus cos B itu jadinya 2 cos setengah A tambah B kemudian cos setengah A kurang B. Jadi dia kalau cos ya. Terus kalau cos A dikurang cos B itu jadinya min 2 sin setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Nah itu seperti itu kan ya. Nah ini rumus-rumusnya. Nah jadi bagaimana buat yang ini, rumus yang ini berarti kan kita ganti nih cos X min sin X nya, kita ganti ke dalam bentuk seperti ini. Tapi ada nggak cos X dikurang sin X? Kan yang ada kembar semuanya ya, sin A plus sin B, sin A kurang sin B, cos A tambah cos B, cos A dikurang cos B. Nah bagaimana caranya? Caranya adalah kita ubah nih, bahwa kita ketahui kan cos X ini bisa kita ubah ke dalam sin, yaitu bisa sin pi per 4 dikurang X. Oh sorry, pi per 2 ya, sorry kali 1 juga 90 ya, sin 90 dikurang X itu sama aja cos X. Nah itu seperti itu. Nah kalau kita ubah jadinya dia ini bentuknya jadi seperti ini, sin pi per 2 min X dikurang sin X per X min pi per 4. Nah ini kan sudah ada sin baru kita ubah bentuknya seperti ini. Oke, nah kita ubah dulu, berarti ini jadi 2 cos, ini saya ubah warnanya, saya ubah dulu deh, dua cos setengah A tambah B. Ini A nya nih, B nya pi per 2 kurang X ditambah X, berarti kan ini X nya hilang, min X tambah X kan 0, jadi tinggal pi per 2, jadi setengah pi per 2. Oke, nah ini masih ada setengah karena di sini ada setengahnya ya, sin setengah A kurang B, ini A, ini B nya. Kalau dikurang berarti dia hasilnya tinggal pi per 2 dikurang, kan min X, ini X dikurang X jadi min 2X per X min pi per 4.
Nah, jadinya berubahnya jadi limit 2 cos pi per 4 sin, ini kalau dikalikan ke dalam jadinya pi per 4 dikurang setengah kali 2x itu adalah x. Nah, ini udah ada temennya nih. Nah, jadi udah ada temennya nih, cuma ini kebalik ya. Nah, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Oke, jadi saya lanjutkan di sini. Nah, tadi limit x mendekati pi per 4. Kemudian di sini jadi hasilnya yang ini ya, 2 cos pi per 4, 2 cos pi per 4, kemudian sin pi per 4 min x per x min pi per 4. Itu seperti itu kan ya jadinya ya. Nah, ini nah ini kan belum kebalik tuh. Untuk samain berarti tinggal kita ubah yang bawahnya. Misal kita ubah bawahnya jadi 2 cos pi per 4 sin pi per 4 min x per ini jadinya min pi per 4 min x. Nah, ini kan bisa nih, ini tinggal coret ya kan, udah sama, tinggal hasilnya berarti 2 cos pi per 4. Pi per 4 itu kan jadi 45 ya. 2 dikali cos 45 adalah setengah akar 2 ya kan, dibagi min 1 nih kan, min 1 nih ya. Jadi 2 dikali setengah adalah 1 akar 2, berarti akar 2 dibagi min 1 jadi min akar 2. Nah, itu seperti itu. Oke, lanjutin lagi ke soal berikutnya ya. Nah, ini soal berikutnya yang cos x min sin x. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngasih cara cepatnya. Cara cepatnya ini seperti ini. Tadi saya hapus dulu. Di sini saya akan menerangkan cara cepatnya. Cara cepatnya adalah menggunakan rumus L'Hospital. Nah, rumus L'Hospital itu berarti rumus turunan ya. Nah, kita mesti tahu ya turunannya pasti. Nah, turunan dari sin x adalah cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, kalau belum belajar ya nggak bisa ya, jadi harus tahu rumus dasar dari turunannya itu sendiri. Oke. Nah, sin x jadi cos x, kalau cos x jadi min sin x. Nah, kalau di sini berarti cos x ini berarti jadi hasilnya adalah sin x, min sin x. Terus kalau yang di sini berarti sin x jadi cos x. Nah, kalau x min pi per 4 turunannya berarti ini kan enggak nih, x nya yang diturunin berarti 1. Udah tinggal masukin pi per 4. Nah, pi per 4 berarti kan masukin jadi min sin pi per 4 dikurang cos pi per 4. Nah, pi per 4 itu berarti dia adalah sin 45 derajat di cos 45 derajat. Ini berarti min setengah akar 2 min setengah akar 2. Jadi dapatnya adalah min setengah berarti kan 1, jadi min akar 2. Nah, sesuai dengan hasil akhir yang tadi sama ya, min akar 2 dengan rumus yang konsep. Nah, kalau dengan hospital hanya diturunkan saja, tapi harus tahu, kita harus belajar dulu rumusan dari sin dan cos itu sendiri. Oke, seperti itu.
Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya ya. Ini saya hapus dulu lagi. Oke, untuk nomor berikutnya, limit X mendekati pi per 4. Kemudian di sini ada cos X min sin X cos 2X. Itu seperti itu. Nah, di sini kalau kita gunakan tadi rumus yang tadi yang jumlahan gitu ya, jumlah-jumlahan, rumus jumlahan dari trigonometri itu agak rumit ya. Tapi kita punya rumus balik lagi ke yang cos 2X. Bahwa tadi cos 2X itu punya rumus bisa 1 min 2 sin kuadrat X atau 2 cos kuadrat X min 1 atau juga cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, di sini kan punya kesamaan dengan yang atas tuh. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Jadi cos X min sin X per cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, ini kan selisih kuadrat ya. Kalau selisih kuadrat itu kalian sudah belajar tentang selisih kuadrat. Rumusnya tinggal di ada yang jumlahan, ada yang pengurangan. Nah, ini kan selisih kuadrat. Tuh, diubahnya seperti ini. Nah, ini diubah jadi seperti ini kan. Nah, jadinya ini ada kesamaan, tinggal dicoret. Hasil tinggal 1 per cos X plus sin X. Nah, baru masukin ke pi per 4. Oke, kalau kita masukkan ke pi per 4 berarti 1 per cos X nya kan cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Nah, ini jadinya berapa nih? Cos pi per 4 kan setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Nah, 1 dibagi setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 itu adalah akar 2. Jadi 1 per akar 2. Ini kalau dirasionalkan jadinya setengah akar 2. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya juga sama dengan teori L'Hospital atau teori turunan. Ini kalau diturunkan jadinya, saya agak di mana? Nah, kalau diturunkan ini hasilnya jadi apa tuh? Cos X jadi min sin ya. Min sin X. Kemudian ini sin jadi cos. Min cos X per cos 2X. Cosnya itu kan jadi min sin ya. Min sin 2X. Tapi di sini ada fungsi 2X nya. Kalau diturunkan jadi 2. Jadi di sini min 2 ya. Bisa hapus lagi. Harusnya min 2. Oke. Nah, baru kita masukkan ke pi per 4 nya. Min sin pi per 4, jadi sin 45 itu kan setengah akar 2. Jadi di sini hasilnya saya langsung ya. Setengah akar 2 min, karena ini min, plus min setengah akar 2 per min 2 kali sin 2X. Berarti 2 dikali pi per 4. Berarti setengah pi. Setengah pi itu 90. 90 itu 1. Nah, seperti ini baru tinggal min setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. Berarti kan hasilnya min akar 2 tuh. Min akar 2 dibagi min 2. Jadi hasilnya setengah akar 2. Jadi cocok sama seperti yang ini. Nah, ini cara cepatnya dengan cara turunan. Nah, jadi harus tahu turunannya nih, Ini rumus turunannya nih. Sin X sama dengan cos X sama dengan min sin X. Itu seperti itu. Oke. Sepertinya untuk bagian kali ini cukup sampai di sini. Segera pelajari, nanti ada latihan-latihannya, kalian bisa cari di link deskripsinya untuk latihan. Oke, saya cukupkan sampai di sini dan jangan lupa untuk subscribe, like,
share, dan komen ya pastinya. Dan saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.